Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Komara dari Prodi PJSD, NIM saya 20117038. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep desain pembelajaran tematik. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu, Ibu Febrianti Yulisetriani, SPDI, MPD. Untuk konsep desain pembelajaran tematik kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 4 subtema, yaitu ada yang pertama desain pembelajaran tematik, apa itu desain pembelajaran tematik, lalu kedua adalah tahapan-tahapan pembelajaran tematik, yang ketiga ada pendekatan saintifik, dan yang terakhir ada implikasi pembelajaran tematik di sekolah dasar. Yang pertama adalah desain pembelajaran tematik. Apa itu desain pembelajaran tematik? Desain pembelajaran tematik yaitu adalah proses untuk menentukan metode pembelajaran apa yang paling baik untuk dilaksanakan agar timbul perubahan dan keterampilan pada diri pembelajaran ke arah yang dikehendaki. Pembelajaran Nah, dengan diterapkannya desain tematik terpadu ini memudahkan siswa untuk memusatkan perhatiannya kepada satu mata pelajaran. Lalu, dengan diterapkannya tematik terpadu ini membantu siswa untuk memusatkan fokusnya kepada satu subtema ataupun topik tertentu dalam tema yang sama juga. Siswa dapat mempelajari dan juga mengembangkan berbagai kompetensi dan juga pengetahuan dalam pembelajaran. Seperti itu. Yang kedua, ada tahapan-tahapan pembelajaran tematik. Yang pertama adalah menentukan tema. Nah, di sini sebagai guru kita harus bisa menentukan tema apa yang akan kita gunakan untuk pembelajaran pada hari ini, seperti itu. Lalu yang kedua adalah mengintegrasikan tema yang sudah kita pilih. Lalu yang ketiga ada mendesain rencana pembelajaran seperti pembuatan RPP ataupun silabus. Dan yang keempat adalah melaksanakan aktivitas pembelajarannya yang sudah kita susun di dalam RPP. Yang ketiga ada pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik ini sangat cocok untuk diterapkan pada pembelajaran tematik terpadu, dikarenakan pendekatan saintifik ini memiliki tahapan-tahapan untuk mengamati, lalu merumuskan masalah, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, lalu menganalisis data tersebut, dan juga setelah melakukan hal tersebut itu ada menarik kesimpulan dan juga mengkomunikasikan konsepnya. Nah, di sini pendekatan saintifik ini sangat membantu siswa dalam berkembang, mengembangkan bakat soft skill-nya dalam bersosialisasi ataupun juga memberikan dan memberanikan diri untuk berpendapat. Iya. Selanjutnya ada implikasi pembelajaran tematik di sekolah dasar. Nah, di sini ada beberapa implikasi-implikasi yang dalam penerapannya ini harus dilakukan pada sekolah dasar. Nah, pendekatan apa saja dan implikasi apa saja yang perlu difokuskan untuk digunakan dalam pelaksanakan pembelajaran sekolah dasar? Yang pertama ada implikasi bagi guru pembelajaran. Untuk implikasi bagi guru pembelajaran ini, kita itu memerlukan guru yang kreatif, baik dalam menyiapkan kegiatan dan juga memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengatur agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, dan juga menyenangkan. Yang kedua ada implikasi bagi siswa.
Nah, untuk implikasi bagi siswa ini, siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual, pasangan, kelompok kecil, ataupun klasikal. Lalu siswa juga harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif, misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan juga pemecahan masalah. Yang ketiga, ada implikasi terhadap sarana, prasarana, sumber belajar, dan media. Nah, pembelajaran tematik pada hakikatnya menekankan pada siswa baik secara individual maupun kelompok untuk aktif mencari, menggali, dan juga menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya memerlukan berbagai sarana dan prasarana belajar. Nah, pembelajaran ini juga perlu memanfaatkan beberapa sumber belajar baik yang sifatnya didesain secara khusus untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran maupun sumber belajar yang tersedia di lingkungan yang dapat dimanfaatkan seperti di lingkungan sekolah. Nah, pembelajaran ini juga perlu mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi sehingga akan membantu siswa dalam memahami konsep yang abstrak. Nah, terus penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar masih dapat menggunakan buku ajar yang sudah ada saat ini untuk masing-masing mata pelajaran dan dimungkinkan pula untuk menggunakan buku suplemen khusus yang memuat bahan ajar yang terintegrasi. Yang ketiga, ada implikasi terhadap pengaturan ruangan. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik perlu melakukan pengaturan ruang ya, agar suasana belajar itu menyenangkan dan ada beberapa pengaturan ruangan yang akan saya bacakan, yaitu ada ruangan perlu ditata disesuaikan dengan tema yang sedang dilaksanakan, susunan bangku peserta didik dapat berubah-ubah sesuai dengan keperluan, seperti misalnya jika kita akan melakukan sesi diskusi berkelompok, kita mungkin akan mengatur meja seperti 2 meja untuk beberapa bangku disatukan gitu untuk kelompok, ataupun secara klasikal kita bisa mengatur bangku seperti letter U agar fokus siswa bisa kepada pembicara yang ada di tengah. Lalu pembelajaran yang sedang berlangsung, peserta didik tidak selalu duduk di kursi tetapi dapat duduk di tikar ataupun karpet. Lalu kegiatan hendaknya bervariasi dan dapat dilaksanakan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, dinding kelas itu bisa dimanfaatkan untuk memajang hasil karya peserta didik dan dimanfaatkan sebagai sumber belajar, seperti misalnya saat kita sudah melakukan praktek, misal membuat mind mapping ataupun menggambar suatu lingkungan ataupun itu, kita bisa menaruh hasil karya siswa itu di dinding kelas. Lalu alat sarana dan sumber belajar hendaknya dikelola sehingga memudahkan peserta didik untuk menggunakan dan menyimpannya kembali. Lalu yang terakhir ada implikasi terhadap pemilihan metode. Nah, sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik, maka dalam pembelajaran dilakukan itu perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan dengan menggunakan multimetode, misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, dan juga bercakap-cakap. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah yang terakhir, kesimpulan. Nah, suatu proses desain dan sistematis untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien serta membentuk kegiatan pembelajaran ini lebih mudah yang didasarkan pada apa yang kita ketahui mengenai teori pembelajaran, teknologi informasi, sistematis analisis, penelitian dalam bidang pendidikan, dan metode-metode manajemen. Tema yang diambil dari dunia nyata memungkinkan siswa untuk menerapkan konsep sehingga memperoleh pengalaman yang nyata. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.